Alex Marquez cetak rekor unik di MotoGP 2025. Untuk ketujuh kali berturut-turut, Alex Marquez finish di posisi kedua dalam sprint MotoGP di Qatar. Lagi dan lagi, impiannya untuk memenangkan balapan digagalkan kakaknya Marc Marquez. Selain itu rider berusia 29 tahun itu juga kehilangan posisi sebagai pemuncak klasemen yang kini kembali direbut sang kakak. Dengan 96 poin, kini Alex tertinggal 2 poin dari Marc. Alex Marquez melancarkan serangan terhadap Marc Marquez di akhir lintasan start-finish di awal lap kedua, di mana dia sempat memimpin balapan. Namun itu lebih merupakan serangan setengah hati, saya tidak sepenuhnya bertekad menyalipnya. Jika saya benar-benar menyerang di sana, saya harus menutup celah lagi. Kita tidak dapat mengendalikan segalanya. Angin juga berubah dibandingkan di pagi hari. Jika terlalu agresif, kita bisa kehilangan banyak posisi, ungkap Alex. Saya mencoba menyalipnya lagi di tikungan 2. Namun Marc lebih cepat di tikungan kiri, jadi saya mengalami masalah dan sedikit kehilangan feeling. Saya kemudian mencoba meniru racing line Marc. Kemudian, di lap 6 saya hampir jatuh di tikungan 2. Akan lebih baik jika saya memeriksa data dan mungkin saya bisa lebih mendekatinya besok. Namun dengan ban bekas, Marc lebih baik dari saya dan juga lebih baik dari semua rider. Sayangnya, saya ingin hasilnya berbeda. Tetapi saya harus tetap realistis, imbul rekan setim Fermin Aldeguer itu. Alex Marquez kemudian mengungkapkan, Marc melaju berkali-kali dalam 1 menit 51 detik berturut-turut di sesi siang hari. Kemudian di pit saya bertanya kepadanya apakah dia memakai ban baru dan dia menjawab tidak. Pada saat itu, saya berada di kisaran 1 menit 52 detik atau 1 menit 53 detik. Ketika ditanya apakah Alex mungkin bisa sedikit menjinakkan kakaknya Marc dalam race utama besok. Sambil tersenyum Alex menjawab dengan mencontohkan kejadian di masa lalu. Bayangkan, berapa banyak gelar dunia yang akan dimenangkan Dovizioso tanpa Marc. Saya kira hanya 3, begitulah adanya. Ketika kita dalam kondisi terbaik dan memiliki rival seperti Marc di depan kita, maka itulah yang akan terjadi. Namun itu juga merupakan kesempatan untuk berkembang dan belajar. Mengenai crash yang dialaminya di FP2, Alex Marquez mengatakan, saya tidak terlalu agresif seperti yang seharusnya. Saya terlalu santai dan tidak menyadari seberapa kencang angin bertiup. Mungkin saya terlalu cepat untuk lap kedua. Namun ada hal baik di balik crash itu. Itu seperti peringatan, jadi saya berkata pada diri sendiri, awas, perhatikan. Marc Marquez merebut kembali pimpinan klasemen sementara MotoGP Qatar, usai sprint race di sirkuit Lusail pada Minggu dini hari. Pembalap Ducati, Marc Marquez tampil dominan dan tak tertandingi di sprint race MotoGP Qatar. Ia pun berusaha untuk tetap tenang meski tampil impresif. Bagi Marc Marquez, kemenangan di sprint race MotoGP Qatar adalah jawaban yang manis usai ia gagal meraih poin di balapan Minggu MotoGP Amerika Serikat. Pada momen tersebut, Marc Marquez mengalami kecelakaan ketika tengah memimpin balapan sehingga gagal meraih poin dan menjauh dari kejaran pesaing. Hal paling penting setelah kesalahan di Austin adalah menjaga kondisi mental tetap sama. Dan saya tahu, seperti saya prediksi, di sini, Lusail, adalah salah satu sirkuit ketika saya harus bertahan. Namun hingga titik ini, saya merasa dalam kondisi baik, kata Marc Marquez. Marc Marquez tidak mengalami kendala berarti di sesi sprint race. Ia bisa tampil dominan dari awal hingga akhir. Marc Marquez bahkan punya keunggulan 1,5 detik atas Alex Marquez. Terkait hal tersebut, Marc Marquez berupaya merendah. Marc Marquez menyatakan ia di level yang sama dengan Alex Marquez, juga dengan rekan setimnya Pecco Bagnaia yang susah payah untuk bisa finish di posisi ke-8. Saya merasa berada di level yang sangat mirip dengan Alex dan Pecco. Pecco tentu saja membuat kesalahan di babak kualifikasi, namun dia tampil cepat sepanjang pekan ini. Jadi lihat saja besok. Saya benci balapan Sabtu karena saya harus mengendalikan emosi saya lantaran masih ada balapan di keesokan harinya yang merupakan hari paling penting, tutur Marc Marquez.
Kemenangan ini menandai kemenangan sprint race keempat Marc Marquez secara beruntun di MotoGP 2025. Setelah absen selama hampir 3 bulan karena cedera, akhirnya Jorge Martin mampu menyelesaikan sprint race 11 lap pada hari Sabtu di MotoGP Qatar. Meski hanya finish di posisi ke-16 tanpa poin, namun baginya itu sudah seperti kemenangan. Pada awalnya, balapan Martin berjalan dengan baik. Setelah 3 dari 11 lap, bahkan rider pabrikan Aprilia itu berada di depan Pecco Bagnaia yang start dari posisi ke-11. Saya tidak menyangka bisa menyalip Pecco dalam balapan hari ini. Namun saya juga tahu bahwa dia mengalami masalah hari ini, ungkap Martin. Namun pada akhirnya Jorge Martin hanya finish ke-16 kalah 15,775 detik dari pemenang sprint Marc Marquez Ducati Lenovo. Bagi saya, akhir pekan ini sudah menjadi kesuksesan total. Target saya adalah duduk di atas motor, menemukan feeling yang tepat, dan berkompetisi dalam sesi sebanyak mungkin. Saya berhasil melakukannya, ujar rider asal Madrid Spanyol itu. Mengenai jalannya balapan yang harus dia jalani, Martin menjelaskan, saya melaju hampir normal di awal sprint, tetapi kemudian dengan sangat cepat mencapai batas di mana tubuh saya mulai kelelahan. Saya harus menerimanya dan terus melaju sebaik mungkin. Pada hari Jumat, saya hanya mampu menyelesaikan beberapa lap berturut-turut. Tapi hari ini saya mampu menyelesaikan sesi kualifikasi dan sprint 11 lap berturut-turut, melibas tikungan yang curam, dan itu membuat saya yakin akan ketahanan fisik saya. Bagaimana Martin menghadapi balapan panjang hari Minggu selama 21 lap? Ketimbang kemarin, otot-otot saya terasa lebih buruk hari ini. Dan saya perkirakan, besok tidak akan lebih baik. Saya tidak tahu bagaimana saya akan menghadapi balapan saat ini. Namun besok adalah hari yang baru dan hal baiknya adalah rasa sakitnya dapat ditahan, jawab rider berusia 27 tahun itu.